Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya tentang analisis regresi. Kali ini saya berikan contoh sampel ya, sederhana. Diberikan suatu data, saya tulis ke bawah sekalian, nanti dibuatkan tabelnya, yaitu antara X dan Y ada mungkin ya, ini diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh, nggak cukup. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Data 10 ini ada 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28 ya. Nah, datanya seperti ini. Hubungan antara X dan Y itu kalau X-nya 1, Y-nya 4, 2 sama Y-nya 6 dan seterusnya. Ini tidak harus urut, kebetulan aja urut, boleh loncat-loncat ya. Tapi sebaiknya dari kecil sampai ke besar, bukan 1, 7, 3 enggak ya, tapi 1, 3, 7 boleh ya. Jadi dari kecil ke besar, atau sebaliknya dari besar ke kecil ya. Jadi ini disort dulu, diurutkan dulu ya, kemudian pasangannya mana ya. Menurut descending atau ascending ya, urut besar atau urut kecil ya. Biasanya contohnya adalah kalian bisa dapatkan hubungan antara beban, yaitu atau tegangan yang dialami oleh suatu tes material, baja maupun beton, terhadap melarnya itu regangannya. Itu nanti biasanya seperti itu. Nah, dari data ini kita harus sekedar memberi hubungan. Nanti datanya adalah seperti ini ya. Kebetulan datanya kemarin ini negatif ya, jadi ya datanya begini aja lah. Ini enggak urut ini ya datanya. Nah, kita melihat bahwa dari data-data ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini 1, 4, 2, 6 dan seterusnya ya. Ini sekedar gambaran aja ya. Kemudian kita tarik garis lurus ini ya. Kalau dulu kalian hanya kira-kira, kalau sekarang harus analitis ya, betul-betul garisnya itu mewakili data ya. Nah, ini seperti yang kemarin itu adalah GX, yaitu Y sama dengan A plus BX ya. Kita ambil yang linear dulu. Nah, kemudian kita akan cari A-nya dan B-nya ya. Begitu. A-nya sudah rumusnya apa kemarin, yaitu kalau kita lihat di sini di mana misalkan garis yang mewakili adalah Y atau
contoh sebelumnya adalah berwujud fungsi X, yaitu A plus BX. Di mana A-nya adalah kemarin yaitu Y rata-rata dikurangi BX rata-rata, ya. Ya, jadi ini tinggal dipindah ke sana aja, hanya ini. Jadi kita harus nanti cari rata-rata dari Y dan X, kemudian cari rata-ratanya adalah tentu saja kalau X dijumlah dibagi dengan jumlah datanya. Dari sini kita lihat datanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Jadi N-nya 10. Kemudian jumlahnya berapa, kita jumlah, ya. Oke, ini kalau kita jumlah adalah jumlahnya ada 100. Ini keliru. Ya udah, ya nggak apa-apa lah. Oke, untungnya nggak ini nomor ini keliru. Hubungannya adalah ini nomor 1, ini XI, ini YI. Jumlah data, ini datanya ya, 30, 18, 22, 28, 14, 22, 16, 8, 28, ya. Ini nomornya ya. Ini tidak harus urut ya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah di mana Y ini adalah sama dengan sigma YI dibagi dengan N dan sama dengan jumlahnya YI. Jumlahnya X adalah 152, jumlahnya Y adalah 186, ya. Ini dijumlahkan sehingga kita dapatkan jumlahnya jumlahnya data Y dibagi N itu 186 dibagi N-nya adalah 10, sehingga dapatkan Y-nya adalah 18,6. Kemudian di sini X-nya rata-rata adalah sigma XI dibagi dengan N. Sigma XI-nya adalah 152 dibagi 10 sama dengan 15,2. Itu. Nah, kemudian kita masukkan di sini, kita mencari rumusnya adalah di mana A itu ini dan B kemarin B sama dengan sesuai rumus kemarin, yaitu N sigma XI dikali sigma YI. Sigma XI kali YI beda ya, antara sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi dengan N
sigma xi kuadrat, sigma dari xi yang dikuadratkan dikurangi sigma xi yang dikuadratkan, sigma xi yang dikuadratkan. Ya. Nah, kita lihat dari rumus ini yang telah kita jabarkan sebelumnya, kita memerlukan perkalian antara x dan y, kemudian di sini ada x yang dikuadratkan, ya. Berarti di sini kita harus mendapatkan xi kali yi dan xi yang dikuadratkan, ya. Jadi saya tulis di buku aja, xi kali yi itu 120, 6 kali 18 108, 176, 280, 196, 352, 320, 176, 480, 224. Kalau dijumlah adalah 2432. Kemudian xg kuadrat berarti ini dikuadratkan 16, 36, 64, 100, 196, 256, 400, 484, 576 dan 784 dengan jumlahnya 2912. Ya. Nah, inilah numerik itu mudah, tinggal ngitung angka, masukkan angka. Ini kita masukkan di sini. Setelah kita hitung antara hubungan x dan y, dari sini kita kita perlu antara perkalian x dan y, ya ini. Kemudian kita butuh sigma xi, itu sudah ada, ini sigma yi ini sudah ada. N jumlahnya 10, xi kuadrat berarti kita butuh xi kuadrat, jumlah xi yaitu jumlah xi dikuadratkan, ya. Jadi semua datanya sudah ada, tinggal masukkan. Jadi B-nya adalah kita masukkan N-nya adalah 10, sigma yi kali sigma dari xi kali yi yaitu 2432 dikurangi sigma xi 152, sigma yi nya adalah 186 dibagi dengan N nya 10 kali jumlah dari kuadrat x yaitu 2912 dikurangi sigma xi dikuadratkan, jadi 152 dikuadratkan, ya. Akhirnya kita mendapatkan minus, ya. Minus tidak apa-apa, ya. Berarti nanti di sini garisnya turun ke bawah, ya. 3952 dibagi dengan 6016 sama dengan 0,6569. Minus, ya, minus. Minus 0,6569. Itu, ya, minus. A-nya tadi apa? Ini, ya.
A sama dengan Y rata-rata dikurangi B X rata-rata. Sama dengan Y rata-ratanya berapa? Yaitu 18,6 dikurangi B, B-nya ini. Jadi karena ini positif jadi negatif, kali negatif jadi positif. B-nya 0,6569 kali X rata-ratanya adalah 15 X rata-rata 15,2 ya. Jadi A-nya ketemunya sama dengan 28,5849 ya. Ya, 58,59. Jadi maka Y yang kita cari yang ini A-nya adalah 28,5849 ditambah B. Karena B-nya ketemu negatif, ini B-nya adalah 0,6569X ya. Inilah yang kita cari ya, sudah ketemu Y-nya. Rumusnya ini tinggal kita gambar sekarang ya. Besok kalau ujian keluar